Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami adalah kelompok 2. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami untuk mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum. Perkenalkan anggota-anggota dari kelompok kami. Yang pertama adalah saya, Aulia Putri Ardiani. Kedua adalah Dinda Malindra. Ketiga adalah Eka Sundari. Keempat, Erlina Dewi Sanjani. Dan terakhir, Yusriana Nur Ilhami. Baik, saya akan mulai presentasinya. Untuk materinya, terdapat 3 materi yang akan kami diskusikan di sini. Yang pertama adalah pengetahuan baru terkait understanding by design. Kedua, miskonsepsi tentang kurikulum dan komponennya yang kami alami. Ketiga, refleksi pengalaman. Untuk yang pertama, mengenai pengetahuan baru terkait understanding by design akan dipresentasikan oleh Saudari Eka Sundari. Dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang understanding by design. Understanding by design atau yang biasa disingkat dengan UBD dimaknai sebagai sebuah desain untuk sebuah pemahaman. Pemahaman dalam hal ini diartikan secara mendalam, di mana siswa tidak hanya mengetahui sebuah topik dan pembahasannya, tetapi segala hal yang berkaitan dengan pemahaman tersebut. Dalam UBD ini dikenal sebuah konsep yang namanya adalah backward design. Dan dalam understanding by design ini dibagi menjadi 3 tahap. Tahap 1, identify desired result atau mengidentifikasi hasil atau tujuan yang ingin dicapai. Dalam tahap ini, pendidik menentukan learning outcome atau tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh peserta didik. UBD menekankan aktivitas transfer, yaitu dari apa yang dipahami nanti bisa diaplikasikan oleh siswa ke dalam kehidupan nyatanya. Tahap yang kedua adalah determine assessment evidence atau menentukan bukti penilaian. Setelah tadi menentukan tujuan, maka tahap selanjutnya yang dilakukan oleh pendidik adalah menyusun jenis atau bentuk asesmen yang tepat guna mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Tentunya asesmen ini harus sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dalam pembelajaran tadi. Kemudian tahap yang ketiga adalah plan learning experience and instruction atau perencanaan pembelajaran. Dalam tahap ini, pendidik menyusun perencanaan pembelajaran yang meliputi langkah-langkah, strategi, model, ataupun media yang akan digunakan di dalam kelas. Baik, terima kasih atas penjelasannya, Saudari Eka Sundari. Lalu berikutnya adalah topik kedua mengenai miskonsepsi tentang kurikulum dan komponennya yang kami alami. Untuk topik ini akan dipresentasikan oleh Saudari Dinda Malindra. Dipersilahkan. Terima kasih untuk waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai miskonsepsi tentang kurikulum dan komponennya yang kami alami. Pertama, pengembangan kurikulum harus dibuat berdasarkan kebutuhan peserta didik yang mengacu pada kompetensi inti dan kompetensi dasar dari pemerintah dan diberikan standar yang sama kepada seluruh peserta didik di Indonesia. Kelompok kami mengakui bahwa dalam perencanaan kurikulum ataupun pembelajaran, kami harus mengcover kebutuhan siswa. Akan tetapi, di sini menurut kami belum sepenuhnya mengcover kebutuhan siswa karena yang kami jadikan acuan adalah kompetensi dasar dan kompetensi inti dari pemerintah yang merupakan standarisasi untuk seluruh peserta didik di Indonesia. Padahal kebutuhan peserta didik yang ada di Solo dan ada di Jakarta pasti berbeda. Tetapi kami menganggapnya sama karena kami mengikuti apa yang tertulis dalam kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kemudian yang kedua adalah penyusunan asesmen dilakukan setelah perumusan tujuan dan perencanaan pembelajaran. Kami biasanya yang telah kami lalui adalah kami menyusun tujuan pembelajaran, kemudian kami menyusun alur pembelajaran, dan yang terakhir baru kami menyusun assessment. Itu yang biasanya sering kami lakukan pada praktek-praktek sebelumnya. Tetapi setelah kami mempelajari Understanding by Design atau UBD, kami mengetahui bahwa dalam proses perumusan pembelajaran atau kurikulum perlu memperhatikan kebutuhan peserta didik yang akan kita ajar sehingga setiap satuan pendidikan
pasti mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Hal ini sudah diwujudkan dalam kurikulum baru, kurikulum merdeka, di mana seorang guru memiliki kebebasan untuk atau keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran yang mereka susun, yang guru-guru susun itu lebih mengcover kebutuhan yang peserta didik yang mereka ampu. Karena tidak adanya standarisasi, jadi guru di Solo bisa menentukan kira-kira kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh siswa yang mereka ampu. Kemudian yang kedua adalah dalam proses pengembangan kurikulum, perencanaan pembelajaran bisa dilakukan di tahap akhir dan asesmen bisa ditentukan setelah mengetahui tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Ini dikenal dengan backward design yang telah dijelaskan oleh Mbak Eka sebelumnya, di mana tujuan pembelajaran disusun terlebih dahulu, kemudian menyusun asesmen, dan yang terakhir menyusun proses pembelajaran. Dengan melakukan backward design, ini seorang guru mampu untuk mengeliminasi atau menyingkirkan proses-proses pembelajaran yang kurang relevan dengan tujuan pembelajaran ataupun asesmen yang mereka telah susun sebelumnya. Kemudian dengan pendekatan ini pun, seorang guru lebih bisa mengantarkan peserta didik kepada performance, bukan hanya sebatas memperbaiki kompetensi, karena asesmen yang diberikan akan lebih banyak assessment as learning dan juga assessment for learning, bukan assessment of learning. Baik, terima kasih atas penjelasannya, sangat jelas Mbak Dida Malindra. Lalu berikutnya adalah topik ketiga, mengenai refleksi pengalaman. Di sini kami akan membahas tentang hal yang sudah kami terapkan selama mengajar yang akan dijelaskan oleh Saudari Yusriana. Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menyampaikan terkait tentang hal-hal yang telah kami terapkan dalam praktik mengajar di sekolah. Yang pertama adalah menyusun modul ajar berdasarkan capaian pembelajaran yang telah disesuaikan dengan fase perkembangan peserta didik. Kemudian pembelajaran sudah berfokus kepada peserta didik. Di sini kami membuat kegiatan itu yang melibatkan peserta didik aktif di dalamnya, seperti kegiatan diskusi, kelompok, ya project seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah menjalin kerjasama dengan orang tua agar tujuan pembelajaran tercapai. Contohnya melalui media komunikasi online atau kami membuat grup supaya orang tua bisa mengetahui dan ikut mengevaluasi kegiatan yang telah dilalui oleh peserta didik. Baik, terima kasih atas penjelasannya Saudari Yana. Berikutnya adalah mengenai hal yang perlu ditingkatkan dalam mengajar. Untuk topik ini akan dipresentasikan oleh Saudari Erlina Dewi Sanjani. Dipersilahkan. Oke, terima kasih sebelumnya Saudari Aulia. Di sini refleksi pengalaman kami ada 5 hal yang perlu ditingkatkan. Yang pertama adalah melihat kebutuhan siswa saat menyusun asesmen. Jadi kita harus melihat students need-nya dulu. Dan yang kedua, tidak hanya fokus pada assessment of learning, tetapi juga melakukan assessment as and for learning. Kalau zaman dahulu kita hanya fokus pada nilai, tetapi sekarang kita harus proses dengan prosesnya juga. Dan poin ketiga adalah menggunakan media pembelajaran yang bervariasi, sehingga murid tidak akan bosan dan jenuh, dan mereka dapat memaksimalkan
pembelajaran mereka selama di kelas. Keempat adalah strategi pembelajaran yang perlu bervariasi tergantung dengan fokus elemen yang ditingkatkan. Bila kita menggunakan strategi-strategi yang bervariasi dan itu fokus pada elemennya, maka akan mendapat hasil yang maksimal. Dan terakhir adalah pembelajaran yang berrelevansi, memberikan manfaat untuk masa depan, sehingga kita mempersiapkan peserta didik untuk di masa depannya. Seperti contohnya kita memberikan procedure text, terus habis itu mereka dapat menerapkan dan menguploadnya di YouTube, seperti itu. Dari saya sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Erlina untuk penjelasannya. Berikutnya adalah penutup dari kami. Semoga hasil presentasi kami ini sangat membantu untuk perkuliahan selanjutnya. Baik, dari kami saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye-bye. Bye. Bye. Bye.